Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kelas Fakta Dunia. Setelah kemarin kita membahas negara di benua Asia dan Eropa, nah kali ini kita akan terbang ke benua Eropa lagi ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas negara pulau kecil, tetapi negara ini memiliki wisatanya yang bagus sekali. Negara ini adalah negara Malta. Pernahkah kalian mendengarnya? Negara kecil yang luasnya hanya setengah DKI Jakarta ini ternyata menyimpan banyak sekali hal unik dan menarik teman-teman. Nah, bagi kalian penasaran dengan negara cantik ini, yuk langsung saja kita akan ajak kalian semua belayar ke sini. Oke, kembali lagi di channel Kelas Fakta Dunia yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Berikut fakta umum tentang negara Malta. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Fakta Dunia dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Kelas Fakta Dunia. Oke, langsung saja ke pembahasannya teman-teman. 1. Malta adalah negara terkecil ke-10 di dunia. Pertama-tama, ketika ditanya, banyak orang dari luar Eropa yang belum pernah mendengar tentang Malta. Jika kalian melihat peta dan mempertimbangkan fakta bahwa pulau ini hanyalah sebuah titik yang semakin hilang sama sekali di laut, maka tidak mengherankan jika pulau ini menjadi misteri bagi banyak orang. Menurut fakta dan angka UE, Malta adalah negara terkecil dengan luas 315,4 km persegi dibandingkan dengan Perancis yang luasnya 633.186,6 km persegi. Itu kira-kira sebesar Chicago. Ya. Selain menjadi negara terkecil di UE, negara ini juga dengan bangga menyandang gelar negara terkecil ke-10 di dunia. Sama seperti kebanyakan orang, apa? Di mana? Malta, minumannya segar apa? Kalian tahu, dalam pikiran orang yang kadang memikirkan minuman ini agak lucu ya. Oke, selanjutnya. 2. Malta sepenuhnya mandiri dan otonom. Fakta menarik lainnya yang tampaknya mengejutkan banyak orang adalah kenyataan bahwa Malta tidak dianeksasi ke Italia. Ya, kebanyakan orang berasumsi bahwa ini adalah wilayah Italia mungkin karena ukuran dan kedekatannya dengan Sisilia, Italia. Namun, kenyataannya tidak demikian. Sepanjang sejarah, wilayah ini telah diduduki oleh berbagai kerajaan termasuk Arab, Ottoman, Romawi, Perancis, dan Inggris. Pada bulan September 1964, setelah 161 tahun pemerintahan Inggris, Malta memperoleh kemerdekaannya dan sekarang menjadi negara yang otonom sepenuhnya. Bahkan, kalian masih bisa menemukan banyak peninggalan Inggris tersebar di pulau ini. Warga Inggris juga masih menyukai Malta dan merupakan sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke pulau tersebut. 3. Valletta, ibu kota Malta, adalah situs warisan UNESCO. Valletta, ibu kota Malta, tidak diragukan lagi adalah salah satu kota terindah dan kaya budaya di Eropa. Mulai dari bangunan abad pertengahan dengan ciri khas balkon berwarna-warni hingga jalan sempit yang menampung beberapa gereja dan over 300 monumen, tak heran jika mendapat predikat situs warisan dunia pada tahun 1980. Benteng kota yang megah ini memiliki monumen kota terbanyak di dunia dan sering disebut sebagai museum terbuka. Kota ini menjadi ibu kota Eropa pada tahun 2018 yang berarti membuktikan keragaman budaya dan warisannya. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang sejarah Valletta di sini dan mengapa tempat ini dipilih sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. 4. Malta bertahan 15.000 bom untuk mendapatkan judul negara. Ini mungkin salah satu fakta paling menarik tentang Malta. Bayangkan sebuah wilayah kecil yang hanya sebuah titik kecil di dunia diserang, dikepung, dan dibom dari segala arah dan masih bertahan, ya. Hal itulah yang terjadi pada pulau kecil ini selama Perang Dunia II. Sebagai koloni Inggris saat itu, Malta adalah basis militer dan perdagangan penting yang melayani Eropa dan Afrika. Oleh karena itu, posisi ini strategis bagi pasukan Inggris pada masa itu dan memicu perebutan kendali atas wilayah tersebut. Untuk mendapatkan gelar yang tidak diinginkan yaitu negara yang paling banyak dibom di Eropa, Malta dan masyarakat Malta melalui 15.
ton bom, 6.700 diantaranya mendarat di Grand Harbor, Valletta. 154 serangan udara siang dan malam yang panjang dan berat 4 tahun pemboman terus-menerus hanya karena kegigihan, kecerdikan, dan keberanian masyarakat Malta. Sebagian besar penduduknya bisa bertahan. Mereka menggali bawah tanah untuk berlindung, memperluas apa yang sudah ada sejak abad pertengahan menjadi jaringan rumit ruang bawah tanah yang menarik, lengkap dengan relung doa, kabel listrik, dan ubin lantai. Saat ini, seseorang dapat menjelajahi jalan-jalan indah di Valletta tanpa memikirkan apa yang terkubur di bawahnya. Namun, minat terhadap dunia bawah tanah, termasuk ruang perang yang terkenal, telah meningkat pesat di seluruh dunia. Jadi kalian benar-benar bisa melakukan tur bawah tanah saat berkunjung. 5. Malta adalah favorit Hollywood. Dari film laris seperti The Gladiators hingga film klasik sepanjang masa seperti Popeye, dan bahkan franchise Jurassic Park terbaru, Jurassic World Dominion, 2022, Malta telah menyaksikan lebih dari sekadar sutradara dan aktor Hollywood. Beberapa spot film ikonik yang bisa dikunjungi saat berkunjung ke Malta antara lain, Popeye, Desa Popeye di Melieha, seluruh lokasi film sekarang menjadi taman, Perang Dunia Z, Benteng ST, Elmo, Valletta, Dominasi Dunia Jurassic, Floriana, Birgu, dan Pembroke, Game of Thrones musim 1 Gerbang Dina. Memiliki begitu banyak posisi yang layak untuk difoto di Instagram, serta nuansa abad pertengahan yang sesungguhnya. Tidak mengherankan jika Malta terus menarik perhatian Hollywood berkali-kali. 6. Hubungan cinta-benci Malta versus Gozo. Jadi, kita mungkin belum menyebutkan hal ini sebelumnya, tetapi fakta menarik lainnya tentang Malta adalah bahwa Malta adalah negara kepulauan yang terdiri dari 3 pulau utama dan beberapa pulau kecil, mikroskopis. Malta, pulau utama dan terbesar dari semuanya, Gozo disebut The Sister Island, yang luasnya sekitar sepertiga luas Malta, dan Comino, yang terkecil dari 3 dengan hanya 2 penduduk. Dilihat dari luar, orang Malta dan orang Gozitan, permisi. Tampak serupa dalam tradisi, tingkah laku, dan bahasa. Namun, jika dilihat lebih dekat akan terungkap cerita berbeda. Perbedaan yang paling mencolok dapat ditemukan antara orang Malta dan orang Gozitan. Di permukaan, mereka memiliki lokasi geografis, kartu identitas, dan kantor administrasi yang berbeda. Pada tingkat yang lebih dalam, kalian dapat menemukan variasi dialek, selera berpakaian, dan bahkan masakan. 7. Bahasa Malta semungkin yang paling sulit di dunia, karena agak beragam seperti yang kita sebutkan sebelumnya, tidak mengherankan jika bahasa Malta juga memiliki variasi dalam bentuk dialek dan aksen. Jadi apa yang menarik dari bahasa Malta? Nah, setelah melalui beberapa peradaban, bahasa Malta telah berkembang seiring berjalannya waktu. Saat ini, bahasa ini merupakan bahasa Semit dan Afroasiatik, yang sebagian besar berasal dari bahasa Arab Sisilia, abad ke-9 hingga ke-14. Artinya, ini terdengar seperti campuran bahasa Arab dan Sisilia dengan sedikit bahasa Perancis dari masa pemerintahan singkat Perancis dan sedikit bahasa Inggris dari tahun-tahun terakhir. Setiap kali kita mendengar bahasa Malta diucapkan, kalian pun takjub melihat betapa banyak yang kita pahami, namun pada saat yang sama kita tidak memahami apapun. Cukup keren, ya? 8. Terkenal dengan lebah madunya, orang Yunani kuno menamakan pulau itu, Melit, yang artinya, madu manis, mungkin karena Malta memproduksi madu unik dari sebuah jenis lebah unik yang tinggal di pulau itu. Lebah itu bernama Apis mellifera rutneri, adalah subspesies dari lebah madu barat. Orang Romawi kemudian memanggil pulau Malta dengan nama Melita. Adapun lebah jenis ini berwarna relatif hitam. Lebah beradaptasi dengan baik untuk suhu tinggi dan musim panas yang kering dan musim dingin yang sejuk. Koloni berkembang biak sepanjang tahun dan dengan respons yang baik terhadap musim di pulau-pulau tersebut. Ini adalah subspesies yang sangat defensif terhadap tawon, tikus dan kumbang dan bisa sangat agresif. 9. Malta memiliki monumen yang lebih tua daripada piramida besar di Mesir,
Piramida besar di Giza, Mesir diperkirakan dibangun pada tahun 2580 sampai 2560 sebelum Masehi. Artinya umur piramida di Mesir sekarang adalah sekitar 4590 tahun. Tapi di Malta ada sebuah candi yang bernama Aar Kim yang umurnya sekitar 5700 tahun. Aar Kim dibangun antara tahun 3700 sampai 3200 sebelum Masehi. 10. Orang Malta berada multilingual dan multikultural. Fakta lain yang sangat menarik adalah banyaknya bahasa yang digunakan di pulau kecil ini. Mengingat sejarahnya, wajar jika bahasa Malta dan Inggris menjadi bahasa resmi. Selain itu, bahasa Italia dan Arab juga sangat fasih digunakan. Setiap orang berbicara dalam bahasa yang berbeda, baik orang asing maupun Malta. Setidaknya 80% penduduk Malta dapat berbicara dua bahasa atau lebih. Selain bahasa Malta dan Inggris, sudah ada dua bahasa. Setidaknya 70% orang Malta dapat berbicara atau memahami bahasa Italia, sementara yang lain dapat berbicara bahasa lain. Saya rasa inilah mengapa orang Malta mudah bermigrasi ke negara lain dengan cukup mudah. Selain itu, dalam bidang pariwisata dan usaha lainnya, suasananya sebagian besar bersifat multikultural, kecuali mungkin di beberapa desa terpencil, yang sangat menyedihkan. Jadi, setelah kalian mengetahui lebih banyak tentang Malta, apa pendapat kalian tentang negara kecil yang menarik di Mediterania ini? Demikianlah 10 fakta unik dan menarik tentang negara Malta yang keren ini. Oke, terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan untuk kita semua. Nah, menurut kalian gimana? Seperti biasa jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari Kelas Fakta Dunia.